Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada Buya Edward S. Umar yang berkenan hadir menyahuti undangan dari Majelis Ulama Kabupaten Kampar. Lagi nih Buya, Masjid Jami Air Tiris namanya memang sudah dikenal di Riau, tapi sebagian kecil baru yang mengenal siapa pendiri. Konon kabarnya kami dapat informasi itu didirikan oleh Engku Modo Sangkal. Kami mau tahu Buya, bagaimana profil sebenarnya Engku Modo Sangkal ini? Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertama atas undangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar yang telah berkenan mengundang kami untuk bincang-bincang tentang seorang ulama Engku Modo Sangkal untuk Kabupaten Kampar yang beliau terlahir di Kenegrian Air Tiris. Engku Modo Sangkal ini beliau lahir tahun 1862 Masehi dan beliau wafat meninggal dunia tahun 1927 Masehi. Beliau pada berumur 11 tahun setelah dia selesai mengaji dari orang tuanya, beliau bercita-cita melanjutkan pendidikannya ke Sumatera Barat. Maka pada waktu itu orang tuanya mengizinkan beliau untuk pergi menuntut ilmu ke Sumatera Barat. Negeri yang pertama yang dia tempat menuntut ilmu itu adalah Taram di Payakumbuh. Dia belajar di Taram pada suatu guru dan pondok pesantren selama 4 tahun. Sebelum beliau berangkat ke Taram ini, bukan berarti beliau tidak belajar. Beliau belajar dengan orang tuanya. Dia adalah seorang yang punya motivasi kerja yang tinggi dan beliau pekerja keras. Kemudian oleh ibundanya ketika dia berumur 11 tahun, beliau diizinkan oleh orang tuanya untuk belajar ke Sumatera Barat dengan dibekali secupak beras dan 1 butir kelapa. Itu berjalan kaki ke Payakumbuh. Belum ada mobil seperti hari ini. Perjalanan itu 3 hari 2 malam. Sampailah beliau ke Payakumbuh, Taram, dan di sana beliau menuntut ilmu. Mungkin pemirsa bertanya, untuk apa sebutir kelapa? Pesan ibundanya kepada Engku Modo Sangkal, yang pada waktu itu belum bernama Engku tapi Sangkal namanya. Sangkal, engkau dibekali sebutir kelapa. Jadikan ini untuk bantal gulingmu. Dan ini ada secupak beras untuk bekal hidupmu di dalam perjalanan. Sampai Engku Modo Sangkal di Taram Payakumbuh, berguru di sana, dia jadikanlah kelapa tadi sebagai bantalnya. Tentu takkan bisa dia tertidur. Tertidur sebentar, Tagalacio itu bahasa India. Alah Tagalacio pula. Terjaga lagi. Tertidur kalau Tagalacio pula. Kambiu kan bulat. Kelapa kan bulat. Sehingga Engku Modo Sangkal belajar tak seperti teman-temannya.
teman-temannya tertidur malam, dia malam hari tidak bisa tidur. Dia baca buku, baca buku, baca buku. Belajar, 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 merenung, merenung, merenung. Maka pendidikan yang seyogianya harus selesai 7 tahun, dia selesaikan selama 4 tahun. 4 tahun belajar si sangkal, pulang ke kampung, tiba di kampung, dia bergelar engku. Bahasa kampung kitanya ongku. Oh, ongku sangkal. Karena engku sangkal setelah dia 4 tahun dari Taram, Payakumbuh, dia di kampung di Artiris, mulai dia mengajar, mengaji, berdakwah dari rumah ke rumah. Setahun dia di Artiris, dia pamit lagi pada orang tuanya. Ayah, ibu, rasanya tidak cukup ilmu saya. Saya ingin belajar lagi ke Candung. Bukit Tinggi. Iya, Bukit Tinggi. Ibundanya melepaskannya, mengizinkannya, karena ibundanya dan ayahandanya termasuk orang-orang yang cinta ilmu. Dia cinta ilmu. Maka pergilah sangkal, tetap juga berjalan kaki. Sampailah ke Bukit Tinggi dan belajarlah di Candung. Sebelum sangkal pergi ke Bukit Tinggi untuk melanjutkan pendidikannya, diantar dia bertunangan oleh ibundanya, ayahandanya di kampung. Kemudian dia berangkat ke Bukit Tinggi di Candung, menuntut ilmu selama 3 tahun. Dan selama itu pula dia belajar. Dia cerdas. Karena dia sudah bertunangan, bagaimana nanti dia juga untuk persiapan menikah, kecerdikannya, kecerdasannya, dia memelihara ayam. Ayam yang dia pelihara, kemudian besar, kemudian dia cat buat warna-warni. Di pasar di Bukit Tinggi, di Candung, tentu laris ayam ini karena berwarna-warni. Ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna ungu, berwarna-warni. Laris manis jualan si sangkal ini sambil dia belajar. Sehingga dalam penelitian saya, dia sempat berkirim pada orang tua dan tunangannya. Belajar 3 tahun, waktu dia di Candung ini, dia juga berdakwah di sana. Dia dikenal di Candung dia dengan gelar Engku Lubuk. Engku Lubuk. Apa itu Engku Lubuk? Lubuk itu kalau lubuk ikan, kalau lubuk padi, kan itu ya enggak? Tempat bersarang. Jadi engku mudo sangkal ini di Candung dia bergelar engku lubuk. Apa maksudnya? Lubuk ilmu. Apa ditanya, apa dapat. Begitu kecerdasannya. Bergelar dia engku lubuk. Pulang dia 3 tahun oleh sang guru, tidak bisa lagi mengajar mendidik Engku Mudo Sangkal karena ini jenius luar biasa. Maka Engku Mudo Sangkal pun pulang ke kampung. Pulang ke kampung berarti ya diperkirakan dia pada waktu itu berumur 19-an tahun lah ya, 19 tahun. Maka pertama yang dilakukan oleh Engku Mudo Sangkal sesuai dengan skripsi saya, yang pertama dia berpatua Engku Mudo Sangkal ini. Patwa yang pertama, waktu itu gambaran kehidupan di air tiris sebelum Engku Mudo Sangkal ini berperanan, itu Batobo. Pernah Buyang dong Batobo? Batobo. Batobo itu dulu dilakukan malam hari. Bersama-sama. Iya, malam hari orang pergi ke ladang. Pada malam hari. Bersama-sama laki-laki dan perempuan. Kemudian nanti selesainya setelah subuh atau jam 7 pagi. Jadi Batobo dulu di Limokoto Kampar, tapi saya yakin juga di Kabupaten Kampar, itu dilaksanakan pada malam hari. Sehingga potensi-potensi muda-mudi yang jauh dari ajaran agama akan terjadi.
Maka pada tahun 1883, ketika Engku Mudo Sangkal berusia 21 tahun, dia sudah berfatwa di Kenegrian Air Tiris, di daerah Limokoto, Kabupaten Kampar, janganlah, ndak usahlah dulu batobo itu dilakukan pada malam hari. Engku Mudo Sangkal ikut dia batobo itu. Dia jalani dia dulu nih, setahun, 2 tahun batobo ini, dia menyaksikan potensi muda-mudi zinanya tinggi. Ya, apa yang tidak akan terjadi? Orang yang pergi batobo itu laki-laki wanita umur 14 sampai 40 tahun. Malam hari. Yalah kalau kita tuh setelah salat maghrib lah ya berangkatnya. Bawa bungkus nasi, bawa air, pergilah batobo. Mungkin pemirsa tidak tahu apa itu batobo. Batobo itu adalah bekerja sama, berganti-gantian, bergotong royong. Hari ini kita bekerja di ladangnya si Fulan, besoknya kita bekerja di ladang si Fulan, dan keesokannya lagi di tempat-tempat lain yang telah diagendakan sesuai dengan kesepakatan anggota masyarakat waktu itu. Rombongannya sampai 40 orang. Setelah Engku Mudo Sangkal menyaksikan sendiri dan ikut kegiatan batobo ini lebih kurang 1 tahun, 2 tahun, potensi muda-mudi zinanya tinggi, maka pada tahun 1883, pada waktu itu beliau berumur 21 tahun, berfatwa dia di Kenegrian Air Tiris dan daerah Limokoto, Kabupaten Kampar, agar batobo kita laksanakan pada pagi hari. Dan mengaji, membaca Al-Quran, kita laksanakan pada malam hari. Karena dia adalah satu-satunya putra daerah Limokoto, Kabupaten Kampar, Kenegrian Air Tiris, yang berilmu pengetahuan, diikuti oleh masyarakat. Diikuti oleh masyarakat, ya. Jadi ini tahun 1883. Usianya 21 tahun. Berarti ini masih belum masuknya penjajah Belanda. Iya. Berarti Kampar sudah memiliki Buya. Iya. Kalau penjajah Belanda masuknya tahun berapa? 1901. 1901. Iya. 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 Sebelum Belanda masuk. Berarti kehidupan beragama sudah dimiliki, bahkan kehidupan adat sudah mantap waktu itu. Iya. Kehidupan agama kita Islam. Cuman saja pada waktu itu jalan-jalan untuk, maksudnya itu animisme, dinamisme masih ada, masih tinggi. Kemudian belum ada norma kuat yang mengatur bagaimana orang berada dalam sunnatullah dan sunnah Rasul. Kalau nanti umpamanya batobuh itu dilaksanakan pada malam hari, maka berakibat pada kegiatan potensi zinanya tinggi. Belum ada rambu-rambu. Belum ada rambu-rambu. Oleh masyarakat sudah tahu zina itu haram, zina itu dosa besar. Tetapi kalau dilaksanakan malam hari, siapa yang akan bisa melarangnya di tengah hutan? Maka 1883, Engku Mudo Sangkal berusia 21 tahun, berarti 2 tahun dia pulang dari Candung, dia sudah berfatwa. Karena batobo ini sudah diikutinya 2 tahun, potensi zinanya tinggi. Banyak orang melanggar sunnatullah dan sunnah Rasul. Alhamdulillah, fatwa Engku Mudo Sangkal ini diikuti oleh masyarakat. Dan berubahlah batobo dimulai pada pagi hari, setelah sholat subuh, sampai dengan siang hari menjelang zuhur. Kalau pemanya perlu ada waktu bersambung, dilaksanakan setelah zuhur. Kemudian pada malam hari, Engku Mudo Sangkal, ya dulu namanya Sangkal, kini mulai dipanggil oleh orang Engku Mudo. Dipanggil Engku Mudo. Ya, pada waktu itu Engku Mudo Sangkal mulai berdakwah dari rumah ke rumah. Masjid, saya tidak pula dapat mendata apakah ada masjid pada waktu itu. Saya tidak punya data pada waktu itu bahwa sudah ada masjid. Yang ada pada waktu itu, Engku Mudo Sangkal berjalan dari kampung ke kampung. Ya. Di Kenegrian Air Tiris itu ada 20 kampung.
Kalau saya tidak salah ada Iya. 20 kampung. Dia berfatwa, Batobo mari kita laksanakan setelah sholat subuh. Jangan malam hari. Malam hari kita mengaji. Maka bergeserlah kegiatan Batobo yang dilaksanakan malam hari dilaksanakan pada pagi sampai dengan siang. Dan malamnya dilaksanakan untuk mengaji. Kemudian pada tahun 1885 kembali Engku Mudo Sangkal memperkenalkan lagi suatu aksesoris namanya marogo tahun 1885. Berarti kalau 1885 beliau berumur pada waktu itu 23 tahun. 15 tahun sebelum penjajahan Belanda. Iya, pada tahun 1885 dia memperkenalkan marogo. Apa itu marogo? Marogo itu penutup muka yang ada hanya mata saja. Jadi pakai kain ditutup muka ini mulai dari rambut depan ini sampai ke dada, di bawah dada. Yang mulut tidak nampak, hidung tidak nampak. Ini diperkenalkan oleh Engku Mudo Sangkal. Mengapa ini diperkenalkan oleh Engku Mudo Sangkal? Rupanya ternyata tadi, mengapa Batobo dilakukan pada malam hari, para gadis-gadis, para kaum wahawa di daerah Limokoto Kampar ini takut kulitnya hitam. Wajah hitam. Maka oleh Engku Mudo Sangkal diperkenalkan marogo sehingga tidak kena oleh sinar matahari. Yang kedua juga, pada waktu itu di kampung-kampung ini, di daerah Limokoto Kampar ini, iyalah anak-anak muda ini kan agak contiok-contiok juga enggak. Sibuk dengan badondong. Badondong itu adalah suatu seni daerah yang isinya merayu-rayu, badondong. Terjadi juga orang berpacaran muda-mudi, tapi tidak seserunya waktu dilakukan Batobo pada malam hari. Maka pada waktu itu dengan adanya marogo, tidak dapat lagi dibedakan mana yang laki-laki, mana wanita. Karena wajah sudah tertutup. Karena sudah ada seperti cadar, hanya mata saja yang nampak. Badondong orang ya tidak apa-apa, tapi tidak nampak gantengnya. Dijawab oleh si pemudi ini dengan suaranya dalam badondong juga. Syair-syair muda-mudi, jejaka. Ya tidak apa-apa juga, tidak nampak wajahnya, cantiknya tidak kelihatan. Jadi di samping memang marogo ini untuk menjaga kulit daripada anak muda tetap bersih, gunanya juga agar etika agama namanya ya. Ya tidak nampak wajahnya sehingga senyumnya tidak berlebih-lebihan. Karena tidak dapat membedakan mana laki-laki mana wanita karena marogo itu kan sudah datar saja ya. Memupuk akhlak. Iya, memupuk akhlak. Kemudian pada tahun 1895 10 tahun setelah itu, berarti ya masih muda Engku Mudo Sangkal 1895, belum masuk penjajah ya. Belum. Iya. Engku Mudo Sangkal ini dia mulai gelisah. Sebenarnya bukan tahun 1895. Pada tahun 1890 Engku Mudo Sangkal gelisah melihat kehidupan masyarakat. Dulu atap rumah masyarakat penduduk ini adalah daun lingkanang. Daun apa nama? Daun lingkanang. Lingkanang itu adanya di hutan. Tahun 18 itu pada ya semenjak dulunya begitu di daerah Kampar ini. Atap rumah penduduk itu daun lingkanang. Mencari daun lingkanang ini juga Batobo. Batobo maksudnya bergotong royong. Itu dilakukan gotong royong itu pukul 5 sore orang berjalan. Bawa bungkus nasi, bawa air secukupnya. Pergi ke hutan. Belantara. Muda-mudi. Nanti pulangnya sampai pukul sore besoknya lagi. Berarti ini orang berjalan lebih kurang 24 jam ya orang bekerja. Berangkat 5 sore, pulang pukul 5 sorenya. Jadi perbedaannya tadi
Batobo pertama Ya, Batobo ke ladang. itu usaha sosial Iya. bergantian. Iya, Yang sekarang ini Batobo mencari kehidupan mencari daun lingkanang. untuk usaha ekonomi. Bisa untuk usaha ekonomi, tetapi setidaknya Batobo yang mencari daun lingkanang ini bersama-sama mencari daun lingkanang ke hutan untuk Dijual. penduduk membuat rumah. Penduduk kan membuat rumah nih untuk atap rumah penduduk. Berarti ada yang dijual, ada yang untuk pakai Ada sendiri. yang dijual, ada yang dipakai. Iya, dipakai sendiri atau yang disumbangkan. Dilaksanakan pada malam hari, berombongan. Potensi zina mudah-mudi juga tinggi. Walaupun pakai marogu umpamanya, tapi juga akan kelihatan. Karena pada malam hari di hutan itu kan banyak setan ya. Maka pada tahun 1895, Engku Mudo Sangkal waktu itu berpesan kepada anak muridnya yang berasal dari Bengkali Selat Panjang, bawalah batang rumbio ke daerah kami ini untuk kami tanam dan atapnya kami jadikan untuk atap rumah. Tahun 1895. Gini Bu ya, Ya, jadi kami juga menanyakan nanti pembaharuan yang dilakukan oleh Engku Mudo Sangkal. Pertama tadi merubah sistem Batobo dari malam menjadi pagi. ya. Yang kedua ini meminta murid-murid Marogu, yang kedua Marogu. Yang ketiga, yang itu membatasi wajah agar Iya. tidak mentari sekaligus ya, menumbuhkan akhlak. Yang ketiga ini meminta murid-murid dari Selat Panjang untuk menanam untuk membawa bibit Menanam batang rumbia. batang rumbio. Untuk ditanam di Kenegrian Air Tiris Lumokoto, Ya. ya, Berarti agar masyarakat tidak lagi mencari daun lingkanang ke hutan belantara. sudah ada 3 Karena sudah ada rumbio itu kan bisa ditanam di pinggir-pinggir yang agak berair ya. Ada umpamanya situ ada air di sana, lembab-lembab, tanam rumbio tumbuh di situ. sudut-sudut kampung. Iya, seluruh kampung. Maka pada tahun 1895 dia menghimbau kepada masyarakat supaya tidak perlu lagi atap rumah penduduk daun lingkanang kita ambil dari rumbio. Jadi tahun 1895 itu dia berpesan kepada anak muridnya membawa rumbio. Rumbio itu kan 4 tahun kan sudah besar ya. Kemudian pada tahun 1895 itu mungkin pada tahun 1890 lah dia berpesan pada muridnya yang berasal dari Bengkali Selat Panjang dan siap untuk membawa rumbio. Kemudian pada tahun 1895 dia sudah memperkenalkan daun rumbio untuk pengganti daun lingkanang sebagai atap rumah penduduk. Sehingga orang tidak ke hutan lagi, pergi bergotong royong ke Batobo. Kemudian pada tahun 1900 sampai dengan 1903 beliau membagi pasar Usang menjadi 2 bagian. 2 lajur. Ya, 2 jalur. Yang jalur satu untuk laki-laki, yang jalur yang berikutnya adalah untuk wanita. Itu tahun 1900 sampai 1903. Mengapa dibagi pasar ini, pasar Usang ini? Dia dulu di daerah Limokoto, itu pasar kita pasar Usang. Pasar baru maksud. Ya. Sekarang nama pasar Usang. Iya, sekarang pasar Usang. Dulu pasar apa namanya? Pasar aja. Iya, pasar. Pasar Tiris. Iya, pasar Air Tiris yang tak jauh dari Masjid Jami itu. Jadi pasar Air Tiris itu yang kita sebut sekarang pasar Usang dibagi 2 oleh Engku Mudo Sangkal tahun 1900 sampai dengan tahun 1903. Yang hebatnya masyarakat patuh. Masyarakat patuh. Dan orang juga ke pasar pakai marogu untuk membatasi wajah. Inilah hebatnya Engku Mudo Sangkal ini. Tidak ada orang yang membangkang. Mengganti atap rumah penduduk dari daun lingkanang ke rumbio tahun 1895, masyarakat ikut. Sampai sekarang kan masih ada ya, enggak ya peninggalan itu. Gini, Marogo ini apa dia lihat dari luar atau dia memang inspirasi sendiri? Nanti saya akan sampai ke sana nanti.
Dia kan kecerdasannya kan luar biasa. Seperti Engku Mudo Sangkal ini seorang yang visioner ini. Dia punya imajinasi dan fantasi yang luar biasa. Saya yakin dan percaya, dia belum pernah melihat Marogo ini di tempat lain. Iya, iya. Tapi dia memperkenalkan sendiri. Menjadi aksesoris. Untuk penutup aurat wajah ya. Sehingga mata saja yang kelihatan. Jadi pasar air tiris yang dari waktu itu berada di pinggir sungai, Pasar Usang sekarang dibagi dua. Dan masyarakat patuh. Kemudian pada tahun 1901, atas usul beliau juga Engku Mudo Sangkal, ini sesuai dengan pertanyaan abang kami Buya Jasmi tadi, didirikanlah Masjid Kenegrian Air Tiris, yang mana air tiris itu ada 20 kampung. Jadi kalau sekarang ini Kenegrian Air Tiris itu 3 kecamatan mungkin sekarang ya. Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampar Utara, sebagian Kecamatan Rumbio. Rumbio. Ya, Rumbio. 20 kampung. Maka bermusyawarahlah Engku Mudo Sangkal. Itu sama nenek mama yang 12. Dengan nenek mama yang 12, supaya mencari batang kayu 20 batang. Batang kayu dahulu dengan batang kayu sekarang tidak sama besarnya. Kalau batang kayu dahulu itu satu batang dari satu kampung. Kita kan Kenegrian Air Tiris kan 20 kampung. Kampung-kampung itu 20 ya, kalau kita hitung sekarang ini melebihi daripada satu desa ya. Begitulah luasnya dulu kampung dahulu. Begitu royonglah masyarakat yang 20 kampung itu mencari kayu 20 batang ke hutan belantara. Di kampungnya masing-masing terkumpullah kayu 20 batang. Dengan ukuran kayu 20 batang, yang satu batangnya itu rata-rata panjangnya ada 40 meter, 50 meter, yang lebarnya diameternya berkisar rata-rata 3,5. Iya, 3,5 meter sampai 5 meter. Sentimeter. Selesailah alhamdulillah masjid. Dan sepakatilah nama masjid itu Masjid Jami. Dan perlu saya sampaikan di sini, Masjid Jami itu modelnya seperti bangunan dari Tiongkok. Dari bentuk masjid ini yang ada, dapatlah kita bayangkan bahwa pembawa Islam yang bisa kita duga pembawa Islam ke negeri kita di Sumatera ini, katakanlah Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian barat, itu adalah Islamnya yang datang dari Tiongkok, dari Cina. Jadi jangan anti Cina betul kita. Banyak ulama kita rupanya yang dari Cina ini. Nanti sejarah akan mengungkapkan bahwa sebagian daripada Wali Songo itu berasal dari Cina, sebagian. Nah, jadi yang di kita ini, Islam yang membawa Islam ke kita Sumatera Tengah dan Sumatera Barat ini diduga dari Cina. Karena masjid-masjid kita pada waktu itu seperti bangunan-bangunan Cina. Ini inspirasinya. Kemudian lagi yang dilakukan oleh Engku Mudo Sangkal berikutnya, di samping dia sudah mendirikan Masjid Jami yang Buya tanyakan tadi, untuk 20 kampung, untuk berkumpulnya rapatnya Ninik Mama yang 12. Ninik Mama ini bernama Ninik Mama 12, tapi 13 sukunya ya. Nah, nih. Itulah di samping untuk pengajian, Jumatan, tapi juga untuk bermusyawarahnya Ninik Mama yang 12. Dan terdiri dari 20 batang kayu besar yang panjangnya tadi 45 sampai 50 meter. Bahkan ada yang lebih dengan diameter 3,5 meter sampai dengan 5 meter. Berdirilah Masjid Jami yang oleh pemerintah Provinsi Riau dijadikan objek wisata. Ya, objek wisata, dan ini sekarang ini sudah menjadi tanggung jawab pemeliharaan Pemda Provinsi Riau. Kemudian apa lagi yang dilakukan Engku Mudo Sangkal? Yang dilakukan oleh Engku Mudo Sangkal adalah mendirikan surau-surau di kampung-kampung. Di setiap kampung. Iya.
kemudian melakukan wirid-wirid pengajian ke rumah-rumah penduduk. Itulah diantara yang dilakukan oleh Engku Muda Sangkal yang siswanya, orang mengaji kepadanya, ada yang datang dari Bengkali, Selat Panjang, Siak, ya daerah pesisir, dan tidak terhitunglah oleh kita. Jadi kalau saya tengok bagaimana sosok Engku Muda Sangkal, dia adalah seorang yang cerdas, yang jenius, yang visioner. Apa yang beliau buat bertahan ratusan tahun. Bagaimana peran Engku Muda Sangkal terhadap membasmi kepercayaan animisme ini? Ya, jadi oleh Engku Muda Sangkal, dahulu itu kehidupan sosial kita di Limu Koto ini kan percaya kepada animisme, dinamisme, roh-roh jahat, dan kekuatan-kekuatan gaib. Dulu kan kita juga ada memberikan tumbal-tumbal kan ke batang kayu. Kita juga dulu memberikan tumbal-tumbal kepada kuburan. Kita dulu juga memberikan tumbal-tumbal ke sungai-sungai. Ketika Engku Muda Sangkal ada, itu sudah tidak ada lagi. Dulu tolak bala, tabur benih, ada tolak bala di sungai-sungai. Setelah Engku Muda Sangkal berdakwah, itu tidak ada lagi. Inilah peranan Engku Muda Sangkal yang luar biasa, yang betul-betul dia membawa pada Islam yang kafah, yang tidak ada lagi berbau animisme dan dinamisme, yang sudah jauh dari potensi-potensi muda-mudi dan zina. Bagaimana usaha ekonomi? Kami dapat kabar juga, betulkah ini usaha ekonomi yang dibangun oleh Engku Muda Sangkal itu penanaman karet? Sampai sekarang nampaknya usus Kampar ini jadi komoditi. Pada tahun 1910, Engku Muda Sangkal ini kan visioner. Dia tahu bahwa karet ini akan menjadi potensi ekonomi ke depan. Maka pada tahun 1910 dia menghimbau masyarakat di daerah Limokoto, marilah kita menanam tanah-tanah kita dengan pohon karet. Berarti ada dua himbauannya. Pertama tadi menanam rumbio, Iya. Yang kedua adalah menanam batang karet. Sehingga di atas tahun 1910 masyarakat Kampar mulailah ya berjual getah ya karet, menanam karet, dan sampailah kehidupan ketergantungan ekonomi masyarakat hari ini juga pada karet. Itu Engku Muda Sangkal untuk daerah di Kenegrian Air Tiris. Berikut ini tadi kan perkembangan kehidupan pendidikannya dan pembaruan. Iya. Sebagai seorang ulama tentu dia punya usaha ekonomi yang menopang kehidupan keluarga. Kira-kira gambaran Buya berdasarkan penelitiannya, apa kira-kira sumber ekonomi kehidupan Buya kalau sekarang Buya Engku Muda Sangkal? Ya, Engku Muda Sangkal ini siang dan malam dia berdakwah. Kemudian ada pula masyarakat-masyarakat yang ikhlas yang bersedekah kepadanya. Maka dia hidup dari sedekah masyarakat. Dan dia memang tidak punya kekayaan. Kendati pun dia hidup dari berdakwah, istrinya lebih juga satu nih. Karena dia kemana dia berdakwah, orang kampung mengharapkan dia sebagai menantunya. Oh, iya. Orang kampung cari menantunya. Jadi itulah beda orang dulu dengan orang sekarang. Dulu kalau ada seseorang itu berpotensi ulama, orang berebut untuk menjadikannya menantu. Kalau sekarang kan ekonominya yang dilihat dulu. Kalau dulu tidak. Banyak orang menginginkan Pak Engku Muda Sangkal ini sebagai menantu. Maka akhirnya Engku Muda Sangkal ini menikah pada beberapa orang wanita. Di Engku Muda Sangkal boleh dikatakan tokoh yang sudah membawa pembaharuan baik bidang agama, bidang ekonomi, sosial. Dan
kalau kita lihat riwayat daripada Engku Mudo Sangkal ini, dia sangat patut untuk ditulis dan diangkat sebagai tokoh agama yang luar biasa, yang visioner di Kabupaten Kampar. Karena apa yang beliau buat hampir 100 tahun yang lalu, lebih 100 tahun yang lalu. Iya ya. Hari ini masih terpakai seperti Masjid Jami, Batang Rumbio, Ini dan Bu ya, Karet. Iya, dan Engku Marobo. Mudo Sangkal sangat kolaboratif dengan Nenek Mama 15. Iya. Tadi disebutkan bahwa berdirinya Masjid Jami atas prakarsa dari Buya atau Engku Mudo Sangkal, tentu ada input atau permintaan dari Nenek Mama 15. Bagaimana kolaborasi apanya? Oh, ini Engku Mudo Sangkal ini orangnya sangat demokratis. Jadi saya sampaikan dulu ke kita semua. Mengapa apa saja saran Engku Mudo Sangkal tidak dibantah oleh masyarakat. Padahal dia waktu itu anak muda yang baru tamat dari Candung, ya enggak? Dari Tarap. Dia punya kepribadian yang lembut. Dia rajin menyapa orang. Dia bisa bekerja sama. Dia tidak egois. Dia orangnya aspiratif. Dia pandai seni. Dia berdakwah dengan cara bersair-sair. Jadi ketika kebutuhan masyarakat akan masjid, karena pada waktu itu saya tidak tahu di mana orang Jumatan pada waktu itu. Dia Nenek Mama 12 yang dia bawa berunding dulu. Dia bawa Nenek Mama 12 berunding, kemudian dia sampaikan kepada Nenek Mama, solusinya ini setiap kampung mencari kayu besar di hutan belantara yang panjangnya 50 meter, 45 meter, 50 meter, bahkan mungkin ada yang 75 meter ya, dengan diameter 3,5 meter sampai dengan 50 meter. Semua masyarakat kampung kan mematuhinya. Jadi ada lagi satu yang saya sampaikan kepada pemirsa kita semua. Engku Mudo Sangkal ini adalah seorang yang visioner. Apa itu visioner? Seseorang yang mampu memandang kehidupan 100 tahun yang akan datang. 50 tahun sampai dengan 100 tahun yang akan datang. Itu ada pada Engku Mudo Sangkal. Belum ada masjid, dia buat masjid, terpakai sampai hari ini. Belum ada Batang Rumbio, dia minta pada anak muridnya dari Bengkalis, Siak, dan Meranti untuk membawa Batang Rumbio ke negeri air tiris. Belum ada karet, dia minta kepada murid-muridnya untuk membawa karet ke negeri kita ini. Visioner dia. Usaha ekonomi. Iya, dan tentang usaha ekonomi. Yang hebatnya beliau ini lagi juga. Pada suatu ketika beliau sakit. Ini saya mewawancarai anaknya nih. Engku Mudo Sangkal ini sakit. Beliau ini rindu taroganya dengan gulai ikan. Dia suruh anaknya, anakku sayang, pailah ke tepi sungai dan terogak dan digulai ikan, gulai sampode ikan. Pergilah anaknya ke pinggir sungai. Ada saja orang yang sudah memancing. Disobiklah oleh anak Engku Mudo Sangkal ini bahwa ayahnya ingin membeli ikan. Ayahnya sedang sakit demam. Mau saja orang tu, tidak perlu diboli loh. Itu guru awak. Engku Mudo Sangkal adalah guru kita. Aku ambillah. Nampak oleh dia, ikan itu ada. Kemudian juga pada suatu ketika, dia juga menyuruh anaknya pergi ke pasar, tarogak dan digulai kuaran. Burung? Ya, burung kuaran. Ini pemirsa, saya ini harus pula bahasa Indonesia, tapi saya lebih senang, saya bahasa Kampar lagi bahasa Indonesia ini. Teringat oleh Engku Mudo Sangkal, dia rindu ingin makan burung kuaran.
Dibilang anak-anaknya, anakku, ayah ingin makan gulai kuaran, pergilah ke pasar. Dijawab oleh anaknya, ayahku, sekarang ini tidak musim burung kuaran. Nah. Pergi aja lah ke pasar, nanti ada orang jual tuh. Pergi dia ke pasar. Jumpalah orang yang jual burung kuaran 4 ekor. Dibilanglah oleh anaknya bahwa ayah saya ingin makan burung kuaran. Siapa nama ayahnya? Engku Mudo Sangkal. Oh, tidak bisa kami jual ke nyolo. Ambil aja lah. Jadi apa namanya tuh orang tembus pandang, apa namanya tuh? Kasab. Nampak oleh dia. Ani Buya. Iya. Mendirikan surau-surau yang dilanjutkan kemudian oleh murid-muridnya. Iya. Di sini pada buku yang Buya tulis, di antara murid-muridnya itu ada Haji Muhammad Nur Mahyudin, Buya Haji Abdul Hamid, Iya. Ibrahim Khatib, Haji Abdul Majid, M. Yudo, Iya. Engku Harun, Engku Tili, Engku Maulana, Engku Kail, Engku Lobek, Haji Ibrahim. Murid beliau yang bukan tokoh, tapi tokoh politik Kampar adalah Haji Muhammad Amin, Amali Yahya. Adapun beberapa pelajaran diberikan oleh Mudo Sangkal kepada murid yang penulis sebutkan tadi, antara lain akhlak, hadis, tafsir, bahasa Arab, sejarah Nabi dan lain-lain. Ya, ilmu palak. Ilmu palak. Bagaimana penelitian Buya tentang keilmuan Engku Mudo Sangkal ini? Jadi abangku Jasmi Yudo yang juga ini adalah guru saya waktu kecil sampai juga hari ini. Untuk Engku Mudo Sangkal ini saya sampaikan pada kita semua para pemirsa bahwa Engku Mudo Sangkal ini dia punya kecerdasan intuisi. Bayangkan oleh Buya Jasmi Yudo. Pada tahun 1900 itu dia sudah berbicara kepada muridnya bahwa suatu ketika nanti anak-anak muda kita, anak-anak generasi kita akan dimabuk, akan digilai oleh bayang-bayang yang berwarna. Dia menyampaikan bayang-bayang berwarna. Tahun 1990 belum ada TV di tempat kita. Dan juga berdasarkan apa, TV ini kan baru ditemukan kan pada tahun 1940. Tahun 1990 belum ada. Tahun 1940 baru TV ini ditemukan, TV hitam putih. Dia sudah bisa dengan kecerdasan intuisinya bahwa satu saat anak-anak muda akan gila dengan bayang-bayang yang berwarna. Ternyata adalah TV pada hari ini. Ternyata adalah apa namanya nih, WA, YouTube. Nah, sudah bisa dia menduga. Itulah kecerdasan intuisinya. Ketika waktu dia berdakwah, penjajahan Belanda kan belum masuk ke Kampar ini. Kalau Buya tadi mengatakan penjajah itu masuk tahun 1901 ya. Dia mana tahu itu. Tapi dia sudah menyampaikan pada Pak Haji Muhammad Amin, kepada Pak Malik Yahya, mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Maka bersemangatlah Pak Muhammad Yamin sebagai pahlawan perintis dan Malik Yahya dan Malik Yahya berjuang melawan penjajah. Inilah visionernya seorang Engku Mudo Sangkal, sementara dia sendiri tidak berjumpa dengan penjajah itu. Iya, meninggal 1827. Iya. 18 Meninggal 1927. 1927 dia meninggal. Dan saya yakin dia tak pernah melihat orang Belanda. Dia tak pernah melihat orang Belanda. meninggal dalam usia 65 tahun. 65 tahun. Orang Belanda itu kan waktu itu kan
Kalau di Kampar 1901 kan di Bangkinang lah mungkin ya. Di daerah Kampar kiri ya, lipat kain. Kekewedanan. Di artis Makoto kan tidak masuk dia. Sosok Engku Mudo Sangkal melebihi dari segalanya. Karena dia punya kecerdasan yang luar biasa. Terutama kecerdasan intuitif. Gini Bu ya, mungkin intuisi tadi, visionernya ya. Iya. Saya juga Pak, guru saya adalah anak beliau, Pak Nurdin namanya. Iya. Ketika saya masih kuliah, beliau masih hidup. Sebelum mandi terus bercerita nih, Yong, besok awak kau dijual murah ada orang lain. Bantu menjual ketemu aja orang gota buku. Iya. Itu nilai kita nanti oleh masyarakat masa depan kita. Jual bapaknya berjual ke kampung. Iya. Masa depan kita akan diperlakukan oleh orang seperti itu katanya. Iya. Kemudian juga menyampaikan kini payah piti. Iya. Bapaknya mah baru pulang motong. Ada masa kamu nanti piti itu menari-nari muka wak. Waktu itu ya televisi baru kan tahun 80 masuk ke Kampar ini. Itu tahun 75 itu. Iya. Dia sudah membilang bahwa nanti kamu akan melihat uang itu piti itu menari-nari muka wak. Rupanya ya sekarang kita melihat bagaimana banyak uang dikomersilkan, dikembangkan oleh orang-orang lain di depan mata kita melalui televisi. Ini entah ini cerita ayahnya, entah anaknya ini yang juga punya visioner seperti itu. Iya. Bagaimana pendapat Buya ini? Itu tidak mustahil. Karena ayahnya adalah seorang yang cerdas, yang bisa membaca masa depan, yang visioner. Tentu kalau ada anaknya seperti itu sangat logis sekali. Saya akan lanjutkan tentang murid-murid yang Buya sampaikan tadi. Datuk Muhammad Yudo itu adalah guru saya. Dan coba dilihat oleh Buya, semua murid-murid Engku Mudo Sangkal pada umumnya mendirikan surau masing-masing. Iya. Pak Muhammad Yudo mendirikan surau juga, Engku Harun juga mendirikan surau juga, Muhammad Majid juga mendirikan surau. Buhari. Pak Buhari juga mendirikan surau. Banyak-banyak yang mendirikan surau. Ini kan adalah keberhasilan beliau. Berarti perkembangan Islam selanjutnya di kenegrian air tiris tak terlepas dari jasa dan peranan daripada Engku Mudo Sangkal. Dan saya juga akan sampaikan di sini, kapan air tiris ini bernama air tiris? Sebelumnya apa namanya? Air tiris ini bernama air tiris itu tahun 1577 Masehi. Tahun 1577 Masehi. Sebelum tahun 1577 Masehi, air tiris ini bernama Koto Embun. Apa namanya? Koto Embun. Nah, ini nanti kita akan bahas lagi nanti pada Bagindo Khotib ya. Bagindo Khotib. Kalau saya diundang oleh MUI Kampar untuk cerita Bagindo Khotib, saya punya referensi tentang itu. Panglima Khotib yang kuburnya ada di Simpang Kubu sekarang. Jadi Datuk Panglima Khotib itu memancing dia di samping sungai, tidak jauh dari kuburnya itu. Kan ada tuh suatu sungai kecil yang tidak pernah kering, walaupun musim kemarau. Sungai itu tembus ke Kampung Sasak Lipat Kain. Jadi dia memancing pada waktu umur belasan tahun, katakanlah umur 17 tahun ya, sampai dia ke Kampung Sasak. Kemudian di Kampung Sasak, mana tuh? Di daerah Kampar Kiri. Di situ ada pula raja kerajaan Ceylan. Orang menemukan alat yang tak tahu namanya.
siapa yang tahu namanya akan diberi gelar dan akan diangkat jadi orang istana. Nanti kita akan cerita pada fokus itu saja nanti tentang bagi notif. Jadi 1577 baru bernama Air Tiris, sebelumnya bernama Koto Embun. Ini Buya, ini ada satu kejadian yang dianggap itu sangat sangat mukjizat lah gitu kalau dibayangkan. Masjid Jami akan didirikan dengan helat pesta selama 3 hari 3 malam. Menyembelih kerbau 7 ekor. Diundanglah seluruh nenek mama, buya-buya, ustadz, Ya. dan termasuklah kontrolior dengan istri. Ini tahun 1991 tadi, menjelang penagaan tiang. Kalau sekarang sebutkan peletakan batu pertama. Ya. Di selesai makan, berbicaralah tokoh atau tukang atau kepala tukang ya. Setelah diangkat, kaitan tidak mau diangkat. Bergerak pun tidak. Lalu berbicara Langkung Muda Sangkal kepada seorang tokoh yang namanya Haji Said, supaya berbisik kepada kontrol Belanda tadi, karena dia mungkin ya orang non Muslim, supaya menjauh dari tempat. Maka sampaikan Haji Said tadi kepada kontrol Belanda tadi, supaya dia duluan meninggalkan tempat. Sekira-kira sampai dia di Gotak Sange, kekini ada sekitar MTS Negeri Nombai. Diikuti di belakang, sampai di sana disampaikanlah kepada masyarakat di tempat untuk mulai. Maka Angku Muda Sangkal pun memulai, menyuruh dan membaca Bismillah. Alhamdulillah, tiang tadi bisa terangkat. Bagaimana kira pendapat ini? Dia kan memang pada waktu itu kontrolior Belanda itu kan non Muslim ya. Waktu itu kan anak buah Belanda ini kan banyak diambilkan dari orang-orang apalah ya, Indonesia Timur. Itu harus kita akui itu, Indonesia Timur. Dia non Muslim. Dia kan tidak bersuci. Sementara Engku Muda Sangkal kan dipersyaratkan orang-orang yang bisa mendirikan, yang mengangkat yang itu orang yang berwudu. Kontrolior ini kan mana mungkin bisa berwudu. Maka dia suruhlah kontrolior ini, acara sudah selesai dan mister sudah boleh pulang. Akan itu ya, sudah boleh pulang. Maka dengan baca Bismillah, diangkatlah bersama-sama tiang itu dan naiklah. Ada lagi yang kehebatan Engku Muda Sangkal ini. Waktu dia sudah menuntut ilmu dari Taram, Payakumbuh, dia singgah di Pangkalan. Dia jalan kaki ini. Di Pangkalan, orang tahu bahwa dia adalah dari pondok, katakan begitu. Orang berkenduri di Pangkalan ini. Suruhlah ongku mudo itu untuk baca doa. Dibakar di apa itu, seekor kerbau itu disembeli, orang mendoa, orang kaya di Pangkalan. Maka oleh Engku Muda Sangkal ini dibacanya kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali. Selesai doa. Kecewalah tuan rumah kepada Engku Muda Sangkal. Orang dapur lah ya. Orang dapur. Awak masak, kita masaklah 3 hari 3 malam. Tiba Engku Muda, Engku kocik ke mendoa 3 kali yang baca kalimat la ilaha illallah. Kecewalah begitu. Maka bicaralah seorang nenek mama kepada Engku Muda ini. Bagaimana Engku? Uang lah ponek dia memasak. Maka oleh Engku Muda Sangkal, seekor kerbau berapa biti? Sekian duitnya. Awak lah tahu titulnya enggak? Mungkin satuan uang waktu itu, apa waktu itu satuan uang tu? Tertaruh 1 rupiah. Ya, itu.
Kemudian dikumpulkanlah uang untuk seekor kerbau. Kemudian dia tulis kalimat la ilaha illallah oleh Engku Mudo Sangkal pada suatu kertas atau daun yang 3 kali ini. Rupanya lebih berat lagi kalimat la ilaha illallah ini dengan setumpuk uang yang seekor kerbau tadi. Tengoklah oleh ama-ama, kan ibu-ibu yang protes tuh. Mana yang berat timbangan uang seekor kerbau dengan beli santan dan beras dengan timbangan la ilaha illallah. Berat lagi timbangan la ilaha illallah yang 3 kali daripada uang seekor kerbau dengan beras dan daging santan lainnya. Inilah kira-kira Buya yang dapat saya sampaikan tentang profil Engku Mudo Sangkal dan peranannya sebagai ulama, sebagai pembaharu